Hi everyone, hope you're doing well. Kali ini kita akan membahas tentang present perfect continuous tense. Wow, that's a mouthful. Present perfect continuous tense ini, atau juga dikenal sebagai present perfect progressive tense, menunjukkan bahwa sesuatu itu sudah dimulai di masa lalu dan terus berlanjut sampai saat ini dan mungkin masih terus berlanjut sampai masa yang akan datang. Berikut ini adalah formula untuk present perfect continuous tense. Untuk kalimat positif atau affirmative-nya adalah subject plus have or has, and then followed by been, and then verb ing. Kemudian negatifnya tinggal ditambah not aja, seperti sebelumnya, setelah have atau has, kemudian diikuti dengan been, and then verb ing. Untuk interrogative atau kalimat tanyanya, have or has, and then followed by subject, and then been, and then verb ing. Seperti pada present tense, subjek yang menggunakan has itu yang singular ya, yang satu orang. Termasuk kata ganti he, she, dan it. Itu juga pakai has ya. Lalu kalau subjeknya lebih dari satu orang, pakainya have. Kata ganti yang menggunakan have adalah they, we, you, dan I. Nah, biar mudah ingatnya, pokoknya kalau continuous itu selalu ada to be sama verb ing. Tapi to be-nya yang berubah-ubah, tergantung tenses-nya. Kalau present continuous, to be-nya yang bentuk pertama, yaitu is, am, atau are. Kalau past continuous, pakainya bentuk kedua, yaitu was atau were. Kalau perfect continuous, pakainya bentuk ketiga, yaitu been. Sama halnya dengan continuous yang lain, ada kata-kata yang nggak boleh dibikin jadi present perfect continuous juga. Masih ingat nggak apa hayo yang nggak boleh dipakai di continuous? Yes, that's correct. Di present perfect continuous ini, kita juga tidak boleh pakai steady verbs atau kata kerja tapi yang tidak memperlihatkan adanya sebuah proses. Jadi statis begitu ya. Namanya juga stative, jadi ya statis. Steady verbs ini dibagi menjadi 4, yaitu opinion verbs atau kata kerja yang digunakan saat menyampaikan pendapat. Pokoknya verbs yang ada hubungannya dengan pikiran gitu atau mental. Contohnya adalah deserve, know, recognize, dan understand. Kemudian ownership verbs yang digunakan untuk membahas tentang kepemilikan. Contohnya adalah own, belong, need, and possess. Lalu emotion verbs atau kata kerja yang digunakan untuk mengekspresikan perasaan. Contohnya adalah feel, hate, love, and adore. Dan yang terakhir adalah sense verbs atau kata kerja yang ada hubungannya dengan panca indera, seperti hear, see, smell, and taste. Oke, kita coba lihat dua kalimat ini ya. I have been owning my house since 2017. And then, I have owned my house since 2017. Ini yang benar yang mana, hayo? Ya, yang benar itu yang bawah ya. I have owned my house since 2017. Kenapa? Ya karena own ini termasuk steady verbs yang masuk ke kategori ownership verbs. Jadi, dia nggak boleh dijadiin verb ing atau continuous. Jadi yang benar adalah I have owned my house since 2017. Bukan I have been owning ya. Kalau yang boleh dipakai di continuous, itu verb yang seperti apa? Masih ingat nggak ayo? Yap, bener banget. Sama halnya dengan continuous yang lain, yang boleh kita pakai di present perfect continuous ini adalah dynamic verbs, atau kata kerja yang menunjukkan adanya aksi nyata, atau yang bisa kelihatan prosesnya atau pergerakannya. Namanya juga dinamis, kalau yang tadi kan statis. Kalau continuous kan selalu berbicara tentang sebuah proses yang berlangsung. Maka dari itu, kita harus memakai dynamic verbs. Dynamic verbs dibagi menjadi dua, yaitu active verbs dan process verbs. Active verbs ini contohnya adalah ask, call, eat, and jump. Jadi kelihatan gitu aksinya. Kemudian kalau process verbs itu kelihatan prosesnya, seperti change, grow, arrive, and fall. Contoh-contoh kalimatnya seperti ini. I have been calling my supervisor all day. The spinach in my garden has been growing so well. I have been listening to comedy podcasts lately.
Contoh-contoh kalimat affirmative dari present perfect continuous tense ini adalah I have been reading Sapiens for a month now. You have been reading Sapiens for a month now. They have been reading Sapiens for a month now. We have been reading Sapiens for a month now, and so on. Depending on the subject, kalian tinggal menyesuaikan aja have atau has-nya. Kemudian diikuti dengan been, kemudian verb ing. Very simple. Untuk kalimat negatif, tinggal ditambah not aja setelah have atau has. Contohnya adalah, I have not been reading Sapiens for a month now. You have not been reading Sapiens for a month now, and so on. And then for interrogative, or kalimat tanyanya, have atau has-nya dipindah ke depan. Have I been reading Sapiens for a month now? Have you been reading Sapiens for a month now? And so on and so forth. Untuk pertanyaan dengan 5W dan 1H, seperti ini contohnya. What have you been reading this past couple of months? Where have you been staying during this vacation? Why have you been ignoring me this past week? Nah, untuk when ini juga nggak ada di present perfect continuous, sama dengan present perfect tense. Untuk alasannya juga sama, yaitu karena when bakalan nanyain waktu yang spesifik, either di masa lalu saja, which should be in simple past, misalnya, when did you finish your master's degree? Atau menanyakan tentang masa depan, misalnya, when will you finish your diploma? Which doesn't apply to present perfect continuous tense. Kemudian untuk who have you been working for? And then, how have you been doing? Kemudian pertanyaan yang sering muncul adalah, lalu apa bedanya present perfect tense dengan present perfect continuous tense? Well, ada beberapa perbedaan antara present perfect yang sudah kita bahas di video sebelumnya dengan present perfect continuous yang kita bahas di video kali ini. Yang pertama adalah present perfect itu berfokus pada result-nya atau hasilnya. Contohnya adalah, you've cleaned the bathroom. It looks lovely. Wah, kamu udah bersihin kamar mandinya ya? Jadi kelihatan cakep banget nih. Sedangkan present perfect continuous itu berfokus pada kegiatannya, pada prosesnya. Contohnya, I've been gardening. It's so nice out here. Aku dari tadi sampai sekarang lagi berkebun nih. Cuacanya lagi cerah banget soalnya. Jadi fokusnya itu ke kegiatan berkebunnya. Di sini juga mengandung kemungkinan sampai beberapa saat nanti dia akan masih terus berkebun. Kemudian, present perfect digunakan untuk menjelaskan jumlah, berapa banyak. Misal, she has read 10 books this summer. Jumlahnya di sini ada 10 buku. Dia sudah membaca 10 buku selama musim panas ini. Sedangkan untuk present perfect continuous, fokusnya adalah berapa lama atau durasinya. Contohnya, she has been reading that book all day. Dia udah membaca buku itu seharian. Lalu, kalau present perfect itu describes a completed action atau menjelaskan tentang kegiatan yang sudah selesai dikerjakan. Contohnya, I have sent you an email. Aku sudah mengirimimu sebuah email. Sedangkan kalau present perfect continuous digunakan untuk mendeskripsikan aktivitas yang sudah terjadi namun akan terus berlanjut. Contohnya adalah I have been sending a bunch of emails. Jadi di sini dia cerita kalau dia tuh udah ngirim banyak banget email, mungkin ke kolega, ke client, atau ke supervisor, dan kemungkinan masih akan terus ngirim email. Mungkin ke orang lain atau ke orang yang sama. Sama kayak yang kasus berkebun tadi lah. Dia dari tadi sampai sekarang berkebun dan masih akan terus berkebun sampai nanti matahari terbenam mungkin. But, ada 3 kata yang bisa pakai keduanya. Bisa pakai present perfect dan present perfect continuous. Dan artinya tuh sama meskipun menggunakan 2 jenis tenses ini. Kata-kata tersebut adalah study, work, and live. Contohnya, I have studied English for 21 years. I have been studying English for 21 years. Meskipun yang atas pakai present perfect tense dan yang bawah menggunakan present perfect continuous tense, artinya tuh sama. Aku tuh udah belajar bahasa Inggris selama 21 tahun. Dan kemungkinan tuh sekarang tuh masih belajar dan akan terus belajar sampai nanti. Artinya sama di keduanya. Kalian bisa pilih mau pakai present perfect atau present perfect continuous. Kemudian untuk work, contohnya, I have worked in this company for a year.
I've been working in this company for a year. Sama. Silahkan pilih mau pakai yang mana, artinya sama aja. Kemudian untuk live, I have lived in Melbourne for a couple of years. I've been living in Melbourne for a couple of years. Jadi, aku udah tinggal di Melbourne selama 2 tahun. Dan sampai sekarang masih tinggal di Melbourne. Itu contoh aja ya. Saya nggak benar-benar tinggal di Melbourne sekarang. Dulu saya pernah tinggal di Melbourne. Okay, that's it for present perfect continuous tense. Sudah terlalu panjang mungkin videonya dan terlalu complicated materinya. Silahkan diulang-ulang atau di-pause aja di bagian-bagian yang ingin lebih dipahami. And as always, please let me know if you have any questions. Thank you for watching this video and I will see you on the next one. In the meantime, stay safe and healthy. Bye-bye.